أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Sahara yang senantiasa dirahmati oleh Allah, mungkin ketika para pemirsa, para sahabat sekalian sedang menonton video ini, sobat sekalian mungkin sedang berpuasa atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu menjadi tujuan kita bersama sebagai seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sobat Sahara yang senantiasa dirahmati Allah, di antara sekian cara ataupun jalan menjadi orang yang bertakwa yang menjadi tujuan dari ibadah puasa Ramadan itu banyak sekali, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Terutama ketika kita semua memasuki beberapa atau utamanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita semua dianjurkan untuk memperbanyak, untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita di bulan suci tersebut. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda yang artinya kita senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah untuk berburulah kalian semua di malam Lailatul Qadar, yang mana Rasulullah sendiri menyebutkan bilangannya yaitu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana dalam salah satu hadisnya beliau bersabda tafarrau, atau di dalam juga riwayat yang lain beliau mengatakan iltamisu Lailatul Qadar fil witri minal ashri. Berburulah kalian, atau juga bisa diartikan iltamisu, berusahalah mencarilah kalian malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Sahabat Sahara yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk yang terkait dengan usaha kita
untuk mengisi beberapa hari terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu dalam rangka meraih Lailatul Qadar. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang artinya bahasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang menjadi salah satu tujuan puasa, ya, orang-orang itu ketika sudah bertakwa itu akan ditempatkan di dalam surga-surga dan juga mata air sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang bertakwa ini senantiasa mengambil karunia, kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan mereka. Nah, dijelaskan dalam ayat tadi, mereka ini orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan balasan surga. Ini dulunya ketika mereka itu hidup di dunia adalah orang-orang yang muhsin, adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Dan juga mereka ini dulu punya kebiasaan qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Ini juga yang bisa kita lakukan ketika kita masuk pada beberapa hari terakhir, utamanya pada malam ganjil di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak qiyamul lail ataupun salat tahajud. Bahkan dalam beberapa karyanya, ya, termasuk salah satunya Al-Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwasanya salah satu cara menghidupkan malam Lailatul Qadar ini yaitu dengan menjalankan salat Isya dan juga salat subuh secara berjamaah. Beliau mengatakan, anna ihya'aha bi ayyusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zima ayyusalliya ala ayyusalliya subha fi jama'atin. Bahwasanya menghidupkan Lailatul Qadar ini bisa dengan jalan melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan juga bertekad atau mempunyai keinginan yang kuat, azam, untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dalam kelanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, bahwasanya orang-orang yang bertakwa ini dulunya ketika hidup di dunia, hidup di muka bumi, mereka itu mempunyai kebiasaan, mereka itu memohon ampun, berdoa, bermunajat kepada Tuhannya pada akhir malam. Begitu juga pada bulan Ramadan ini, ya, di mana banyak dari kita mempunyai kebiasaan di akhir malam itu bangun untuk melaksanakan sahur atau makan sahur. Ya, tentunya sekarang tidak hanya kita lakukan atau kita isi dengan makan sahur saja, tetapi akan lebih utama ketika kita mengakhiri malam ini dengan memperbanyak wirid, memperbanyak zikir dan juga istighfar, memanjatkan ampunan, memanjatkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam salah satu riwayat ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika atau andaikan aku, kata Aisyah ini, ya, mendapati malam Lailatul Qadar, kira-kira apa atau doa apa yang paling utama untuk aku ucapkan? Ya. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, ucapkanlah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Ya, dan ini adalah doa yang paling banyak dipanjatkan, dibaca oleh kaum muslimin terutama pada saat bulan Ramadan. Berikutnya, sahabat Sahara yang berbahagia, ya, masih di dalam surat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa fi amwalihim haqqun bisaili wal mahrum. Yang artinya, dan juga orang-orang yang bertakwa ini dulunya mereka itu menyadari dengan sepenuh hati bahwasanya dalam sebagian apa yang mereka miliki, harta-harta mereka,
itu terdapat hak bagi orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak mau meminta. Oleh karenanya, utamanya pada bulan Ramadan, lebih khusus lagi pada beberapa hari terakhir, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak kegiatan-kegiatan sosial kepada sesama muslim dan juga kepada orang lain terutama yang membutuhkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga dikenal sebagai orang yang paling dermawan, orang yang paling banyak memberi kepada orang lain. Bahkan Rasulullah adalah orang yang paling banyak atau lebih banyak memberinya, itu terutama pada saat bulan Ramadan, yang mana riwayat ini terdapat dalam salah satu hadis, ya, bahwasanya kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ya. Dikatakan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau itu justru akan lebih meningkat terutama pada bulan Ramadan. Dan juga masih dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW juga diriwayatkan ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan, ya, yang mana malaikat Jibril melakukan tadarrus, ya, mudarasah Al-Quran, sehingga dari hadis ini juga menjadi dasar bagi kita untuk memperbanyak selain amalan-amalan yang telah kita sebutkan di awal tadi, yaitu untuk memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, memahami, mempelajari serta mengamalkan apa isi yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Sobat Sahara yang senantiasa dirahmati Allah, itu tadi beberapa amalan yang bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan untuk mengisi terutama beberapa hari terakhir pada bulan Ramadan, agar kita mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, di mana malam kemuliaan ini salah satunya mempunyai maksud agar kita mendapatkan kemuliaan dengan turunnya Al-Quran yang berupa wahyu, berupa kalamullah, sehingga kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan ketentraman, sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr, yang mana malam Lailatul Qadar ini senantiasa dipenuhi dengan kedamaian sampai dengan terbitnya fajar. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun tidak banyak, hanya sedikit, bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya kepada seluruh sahabat Sahara sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.